Bayangkan sebuah pekerjaan yang setiap hari harus berhadapan dengan lautan luas. Pekerjaan yang basah, melelahkan, dan penuh risiko. Pekerjaan di mana pelanggan Anda adalah jutaan makhluk licin yang hidup di bawah permukaan air. Begitulah kehidupan para peternak ikan buri di Jepang. Mereka adalah penjaga sebuah tradisi kuliner sekaligus pekerja keras yang bertarung dengan alam untuk menghadirkan hidangan lezat di meja makan masyarakat. Di Jepang, buri atau Japanese ekor kuning bukanlah ikan biasa. Ia dianggap sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Tidak heran jika buri disebut sebagai raja ikan musim dingin. Dagingnya yang berlemak tebal dan gurih membuatnya sangat populer. Dalam setiap potong sashimi, aroma panggangan, atau semangkuk kuah hangat, buri hadir sebagai pengikat suasana hangat keluarga. Bahkan, nama ikan ini berubah seiring usianya. Ketika masih kecil disebut hamachi, ketika dewasa menjadi buri. Tradisi perubahan nama ini melambangkan perjalanan hidup manusia Jepang, dari masa kanak-kanak hingga kedewasaan. Karena makna filosofisnya, buri selalu hadir dalam momen-momen penting. Tahun baru, pernikahan, atau perayaan besar keluarga hampir selalu menyertakan hidangan buri. Para peternak ikan tahu betul bahwa tugas mereka lebih dari sekadar bisnis. Mereka adalah penjaga warisan budaya dan kuliner. Namun, kebutuhan masyarakat tidak sebanding dengan jumlah buri liar yang bisa ditangkap di laut. Jika hanya mengandalkan hasil tangkapan, ikan ini akan cepat langka. Maka lahirlah solusi modern yang menggabungkan sains, teknologi, dan kerja keras, budidaya buri dalam skala industri. Bayangkan peternakan sapi atau ayam, tetapi bukan di daratan melainkan di atas laut. Itulah wujud peternakan buri di Jepang. Puluhan hingga ratusan keramba terapung disusun rapi di teluk-teluk yang terlindung dari gelombang besar. Setiap keramba berbentuk lingkaran raksasa dengan jaring dalam yang menampung puluhan ribu ekor ikan. Keramba-keramba ini terhubung dengan jalur ponton, sehingga peternak bisa dengan mudah berpindah dari satu ke yang lain. Lokasi sangat menentukan. Peternakan biasanya dibangun di teluk dengan sirkulasi air yang kuat agar oksigen terus tersedia dan limbah tidak menumpuk. Air laut yang segar menjaga ikan tetap sehat, sementara bentuk teluk melindungi keramba dari hantaman badai besar. Sistem ini memungkinkan ikan untuk tumbuh dengan kondisi hampir menyerupai habitat aslinya. Para peternak ikan bekerja layaknya penjaga kota terapung. Mereka mengawasi kesehatan ikan, memperbaiki jaring yang rusak, memberi pakan, hingga membersihkan lumut dan kerang yang menempel. Tidak jarang mereka harus menyelam ke dasar jaring untuk memeriksa kondisi. Pekerjaan ini menuntut keahlian ganda, sebagai nelayan yang tangguh, teknisi yang teliti, sekaligus perawat yang penuh kesabaran. Kehidupan seekor buri dimulai dari tahap larva yang disebut mojako. Dahulu larva ini diambil langsung dari laut, namun untuk menjaga populasi liar, kini sebagian besar dibesarkan di hatchery atau pusat penetasan buatan. Disinilah para peternak memastikan larva rapuh itu terlindungi sampai cukup kuat untuk dipindahkan ke laut. Setelah beberapa minggu, mojako dipindahkan ke keramba kecil di laut. Ketika tubuhnya semakin besar, mereka dipindahkan lagi ke keramba yang lebih luas. Sistem ini membuat ikan bisa tumbuh tanpa saling berebut makanan atau berkelahi. Selama masa pembesaran, yang berlangsung 2 hingga 3 tahun, pakan diberikan dengan sangat hati-hati. Komposisi pakan berubah sesuai usia dan musim. Nafsu makan ikan diamati setiap hari karena menjadi indikator kesehatan. Jika ikan tiba-tiba malas makan, itu bisa berarti ada stres atau penyakit yang mengancam. Proses membesarkan buri membutuhkan kesabaran luar biasa. Butuh waktu panjang hingga akhirnya ikan mencapai berat ideal, sekitar 4 hingga 6 kg. Selama itu, peternak bertindak sebagai pengasuh yang memastikan setiap detail lingkungan mendukung pertumbuhan. Hari panen adalah puncak dari seluruh perjalanan. Sejak fajar, kapal-kapal sudah bersiap di sekitar keramba. Jaring besar ditarik untuk mengumpulkan ribuan ikan ke permukaan. Dengan bantuan mesin pompa, ikan bersama air laut disedot ke dalam kapal. Momen ini sungguh menakjubkan. Lautan seakan berubah menjadi aliran perak karena tubuh-tubuh ikan yang berkilauan. Kecepatan menjadi kunci. Begitu ikan masuk ke kapal, mereka langsung dimasukkan ke dalam air es laut. Setelah itu, ikan segera dikemas dan didinginkan.
Dalam hitungan jam, buri sudah bisa sampai ke pasar, restoran, atau bahkan ke luar negeri. Proses panen adalah gabungan antara kekuatan fisik, kecanggihan mesin, dan ketepatan logistik. Budidaya buri bukan usaha kecil. Setiap tahun, Jepang menghasilkan ratusan ribu ton buri dari peternakan laut. Satu keramba bisa menampung puluhan ribu ikan, sementara satu peternakan bisa memiliki puluhan keramba. Kebutuhan pakan yang sangat besar melahirkan industri pendukung yang memproduksi pelet khusus berkualitas tinggi. Dari perusahaan pakan, pekerja kapal, hingga pabrik pengolahan, semua terhubung dalam rantai besar yang berpusat pada satu jenis ikan. Ribuan keluarga menggantungkan hidup dari industri ini. Inovasi pun terus dilakukan. Ada sistem pemberian pakan otomatis yang mampu menghemat waktu, jaring yang dirancang lebih tahan badai, dan kamera bawah laut yang bisa memantau perilaku ikan secara langsung. Semua bertujuan untuk menjaga produktivitas tinggi dengan dampak lingkungan yang serendah mungkin. Namun, budidaya ikan di laut tidak pernah mulus. Penyakit menjadi ancaman terbesar. Jika satu ekor ikan terinfeksi, ribuan lainnya bisa ikut sakit hanya dalam hitungan hari. Oleh karena itu, kebersihan jaring dan kualitas air harus dijaga ketat. Alam pun sering menunjukkan kekuatannya. Jepang berada di jalur topan, dan badai besar bisa merusak keramba dalam semalam. Ribuan ikan bisa lepas ke laut, menyebabkan kerugian besar. Setelah badai, para peternak harus bekerja siang malam untuk memperbaiki kerusakan. Lingkungan sekitar juga harus dijaga. Sisa pakan dan kotoran ikan bisa mencemari laut jika tidak dikelola. Karena itu, lokasi peternakan dipilih dengan hati-hati, biasanya di tempat dengan arus kuat yang mampu membawa limbah menjauh. Keramba juga dipindahkan secara berkala untuk memberi kesempatan laut memulihkan diri. Selain itu, tekanan ekonomi membuat pekerjaan ini semakin berat. Harga pakan dan bahan bakar sering naik turun, sementara harga jual ikan bisa turun drastis. Bayangkan bekerja bertahun-tahun membesarkan ikan, lalu mendapati harga pasar jatuh tepat saat panen. Risiko semacam ini membuat budidaya buri menjadi bisnis yang menuntut ketangguhan mental. Meski penuh kesulitan, budidaya buri adalah pilar penting dalam ketahanan pangan Jepang. Ikan adalah sumber protein utama masyarakat Jepang. Tanpa budidaya, buri hanya akan menjadi makanan mewah yang jarang hadir di meja makan. Budidaya juga menjaga roda ekonomi desa-desa pesisir tetap berputar. Banyak keluarga menggantungkan hidup pada industri ini, dari nelayan, pekerja kapal, hingga pengolah makanan. Selain itu, dengan adanya pasokan stabil dari peternakan, tradisi kuliner Jepang bisa terus diwariskan ke generasi berikutnya. Industri budidaya buri kini bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Penelitian tentang pakan alternatif sedang gencar dilakukan. Serangga, alga, dan protein nabati mulai diuji sebagai pengganti tepung ikan agar lebih ramah lingkungan. Budidaya buri adalah kisah tentang kerja keras, tradisi, dan inovasi. Dari larva kecil di hatchery hingga menjadi sashimi di meja makan, perjalanan ikan ini adalah hasil dedikasi ribuan orang yang bekerja di laut setiap hari. Meski pekerjaan ini keras, penuh risiko, dan tidak selalu menguntungkan, para peternak ikan tetap setia. Mereka tahu bahwa pekerjaan ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang menjaga budaya dan memberi makan bangsa. Jadi, lain kali Anda menikmati sashimi hamachi yang lembut atau buri panggang yang gurih, ingatlah bahwa di balik setiap potongan ikan itu ada kisah panjang tentang laut, kerja keras, dan harapan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tinggalkan komentar Anda di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman tentang dunia perikanan dan kuliner.